Halo guys, kami di sini akan mewawancarai beberapa warga SMKN 1 Cianjur mengenai peraturan sekolah yang ada di SMKN 1 Cianjur. Kira-kira gimana ya tanggapan mereka? Mau tahu keseruannya? Yuk ikutin kita terus. Nah, oke teman-teman, mengenai peraturan sekolah nih. Saya sekarang sedang bersama Teh Lulu sebagai Ketua OSIS SMK Negeri 1 Cianjur. Boleh perkenalan dulu secara rincinya. Perkenalkan, nama saya Lulu Maknun. Saya sebagai Ketua OSIS di SMK Negeri 1 Cianjur masa bakti 2024-2025. Nah, oke Teh Lulu, saya mungkin mempunyai beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada Teh Lulu mengenai peraturan yang ada di sekolah kita nih. Yang pertama, apakah Teh Lulu setuju dengan kartu kuning yang diterapkan sekarang untuk mencatat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa? Untuk itu pastinya saya setuju sekali untuk perihal kartu kuning ini, dikarenakan untuk kartu kuning ini kan mempermudah kita juga nih sebenarnya selaku OSIS untuk mencatat kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Dan juga di sini guru-guru juga bisa mengetahui nih, terutama wali kelas, bagaimana sih siswa-siswanya atau anak-anaknya gitu, apakah sering melanggar peraturan atau tidak. Karena itu juga menjadi berpengaruh gitu untuk nilai akademik mereka di sekolah. Nah, baik. Baik. Selanjutnya, menurut Teh Lulu nih, efektif gak sih kartu kuning ini untuk mengurangi pelanggaran siswa-siswi yang ada di Semanggi ini? Oke, untuk pengalaman yang saya lihat gitu ya di sini mengenai kartu kuning itu sangat efektif teman-teman semua. Kenapa? Karena saya selaku OSIS juga merasa gitu bahwasannya ada anak-anak yang biasanya terlambat masuk sekolah, itu sekarang udah banyak yang berkurang, dari mulai mereka juga lebih sering menaati peraturan sekolah juga gitu ya. Karena memang efek dari kartu kuning ini tuh sangat berdampak gitu untuk mereka. Oke. Terima kasih Teh Lulu. Teh Lulu. Lanjut. Terima kasih Teh Lulu atas segala jawabannya. Maaf bila mengganggu waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum, maaf mengganggu waktunya. Kalau kalian berkenan, bolehkah saya wawancarai? Boleh. Oke. Sebelumnya namanya siapa ya? Hasbi. Dari kelas? 11 RPL 1. Buat kamu. Kang Faisal sama 11 RPL 1. Oke, saya mulai ya. Apakah Anda setuju dengan adanya peraturan yang diterapkan di sekolah dan diberlakukan kartu kuning jika ada yang melanggar? Kalau untuk menurut saya kurang setuju. Karena ada beberapa hal yang siswa itu malah enggak ngebawa kartu kuning tersebut gitu. Untuk apanya? Sama saya juga kurang setuju karena kebanyakan siswa juga kadang bawa kadang enggak juga gitu. Oke, buat selanjutnya, menurut Anda apakah kartu kuning efektif untuk siswa dalam mengurangi pelanggaran? Sama kayak yang pertanyaan yang awal ya, nyambung. Jadi kalau buat efektif atau enggaknya, kartu kuning itu kurang efektif karena siswa sendiri jarang membawa kartu kuningnya. Jadi pelanggaran itu ditulis dari kita double, cuman kadang suka enggak direkap. Jadi pelanggaran itu sendiri enggak tertulis gitu. Oh iya. Jadi kalau nggak bawa kartunya tuh dia yang melanggar peraturan tuh nggak ada ditulis di kartu Enggak kuning. ditulis ya di kartu kuningnya gitu. Sama saya juga seperti itu. Oke, untuk yang ketiga, apakah Anda setuju dengan semua peraturan sekolah Anda? Setuju. Karena kan peraturan dibuat itu sendiri buat kita juga sebagai siswa buat menaati peraturannya gitu. Setuju sih, karena biar mendidik kita juga ya biar jadi lebih baik juga gitu. Oke. Yang selanjutnya, apakah Anda setuju dengan semua peraturan sekolah Anda? Jika tidak, aturan mana yang ingin Anda ubah? Kalau peraturan sendiri itu overall semuanya setuju, nggak ada yang perlu diubah, tapi kemungkinan nggak ada sih, nggak ada ya. Silakannya. Sama aja. Sama aja. Oke. Bagaimana Anda dan teman-teman Anda merasa ketika menghadapi hukuman atau konsekuensi dari peraturan sekolah? Kalau buat peraturan dari sekolah sebetulnya kurang berat. Jadi kayak kalau kita ngelanggar hal tersebut, buat konsekuensinya itu malah enggak yang memberatkan kayak buat kita itu buat jera gitu. Yeah. Itu enggak ada. Jadi enggak ngebuat kita jera dari konsekuensi peraturan yang kita langgar gitu. Namanya? Oke. Oke,
untuk pertanyaan terakhir, apakah Anda merasa memiliki suara dalam menentukan atau memberikan masukan tentang peraturan sekolah? Pastinya kita selaku siswa memiliki suara karena kan kita sendiri yang menjalani aturan, berarti kita sendiri juga yang bisa buat menyuarakan dari peraturan itu sendiri gitu. Belakangnya sama. Ya oke. Makasih ya Mak mengganggu waktunya. Sekian, terima kasih. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan, pada umumnya para siswa Semakji menyetujui akan peraturan sekolah yang ditetapkan oleh sekolah ini. Menurut mereka, peraturan sekolah sangatlah penting untuk membentuk siswa yang disiplin, beretika, dan bertanggung jawab. Penerapan peraturan sekolah secara konsisten menciptakan suasana belajar yang kondusif, aman, dan mendorong pengembangan diri siswa sesuai dengan nilai-nilai positif yang diharapkan oleh sekolah. Melibatkan siswa dalam proses penyusunan dan evaluasi peraturan sekolah dapat meningkatkan rasa tanggung jawab mereka dan menjadikan lingkungan lebih kondusif dan harmonis. Terima kasih sudah menonton vlog kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.